Bang, saya pakai karbu Air King kok motornya nggak mau hidup ya, kenapa ya? Terus lagi bang, tarikan awal saya pakai karbu Air King kenapa berebut ya bang, di tengahnya kok nggak enak ya bang, kok di tarikan akhir di 5000 ke atas kok berebut ya, kenapa ya bang? Pakai karburator Air King, Mio dan Satriafu berebut di tarikan awal, kenapa ya? Oke teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat waras ya buat teman-teman para subscriber saya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu sehat, dan juga dilimpahkan rezekinya oleh Allah ya tentunya. Kali ini pembahasannya yaitu bahas karbu Air King, karena kemarin banyak pertanyaan ya teman-teman di kolom komentar. Jadi saya jawab, cuman untuk penyampaian saya kurang gamblang ya, maksudnya biar teman-teman itu benar-benar paham, dan mudah-mudahan yang kemarin komen menonton ya atau menyimak, dan mudah-mudahan benar-benar dari awal sampai akhir biar teman-teman itu nanti semuanya paham dan bisa ya, dan motornya oke lagi ya kalau sudah terlanjur dipasang. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di pelosok negeri, para subscriber saya dimanapun berada. Kita persingkat aja ya, kita langsung aja. Oke teman-teman, langsung kita buka aja ya. Ini karbunya seperti ini, nanti saya jelaskan sambil kita bongkar, sambil saya jelaskan, dan mudah-mudahan teman-teman nantinya paham ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja seperti ini. Oke, ini udah dibuka. Sebelum ke komponen sebelumnya, saya pakai karbu Air King kok nggak mau hidup ya, itu dari motor Mio dan Satriafu kemarin yang saya coba tangkap di pertanyaannya. Sebelum memakai ini teman-teman harus perhatikan kucuran bensin. Nah di sini ada selang bensin ya, nanti saya coba tunjukkan selangnya. Jadi di sini kan ada selang bensin. Nah di sini ada selang bensin seperti ini ya teman-teman ya, karena ini kan aslinya karbu Air King ya. Karbu Air King dipasang di motor Mio atau Satriafu atau motor yang lain ya teman-teman. Tentunya banyak perbedaan atau banyak perubahan ya. Contohnya aja seperti ini, kita misalkan pasang di Mio ya, pasang di Mio mungkin masih mending ya, tapi untuk Satriafu pemasangan, saya bahas Satriafu dulu. Satriafu tangkinya adalah di sini ya, jadi tangkinya itu, tangki bensinnya itu di sini, hampir sejajar dengan ini. Terus kalau di Air King kan di atas, jadi tangkinya itu di atas. Ini tangki ya, yang tangan saya ini tangki teman-teman. Jadi untuk bensin, nah ini kan gede lubang ya, dan kalau di Air King itu ada seperti ini ya, terus dia ada kerannya, ada keran buka tutup ya teman-teman. Nah posisinya itu dia mengarah ke atas karena tangkinya ada di atas. Sedangkan untuk motor Satriafu, saya bahas dulu Satriafu. Nah Satriafu ya, nah, ini tangkinya kan di samping, dia pasti akan seperti ini teman-teman. Nah kalau posisi seperti ini tentu bensin itu nggak lancar. Sedangkan maunya ya teman-teman, untuk yang karbu Air King ini maunya suplainya bensin itu kenceng masuknya ke sini, itu ya teman-teman paham ya. Nah itu udah satu masalah, jadi teman-teman harus gimana bang caranya kalau misalkan pakai karbu Air King, tetap memaksa dengan karbu Air King. Oke ya. Yang pertama pastikan itu lancar, dan bensin usahakan penuh. Jadi ketika bensin udah penuh, jangan sampai di tangkinya jangan sampai sedikit ya. Kalau penuh kan dorongan masuk ke sini tentunya kenceng. Kalau posisinya seperti ini di bagian Satriafu atau di motor Satriafu kan posisinya seperti ini ya. Coba perhatikan teman-teman, lihat di motor Satriafu kalau ya pakai karbu Air King. Sedangkan kalau pakai karbu vakum bawaannya motor Satriafu itu ada selang hisapnya ya, kalau di sini kan enggak, jadi dia seperti ini. Oke teman-teman paham. Usahakan bensinnya lancar, dan usahakan kabel bensinnya pun yang gede, lubangnya yang gede, jangan yang kecil ya, yang ini yang gede. Jadi kabel ini pun, selangnya ini pun yang gede ya teman-teman.
Itu perhatikan, itu satu. Oke, di neck berikutnya ya kita buka. Kalau teman-teman mau pakai Satria Fu ya, ini setting ini teman-teman, di setting ini maksud dan tujuannya supaya masuk ke dalam karbunya, ke dalam mangkok karbunya ini itu banyak teman-teman ya. Di Satria Fu udah saya bahas ya, di karbu Satria Fu, tapi ini juga sama ya. Jadi usahakan teman-teman bisa main di sini. Nah ini dicongkel ke atas ya teman-teman, sorry, kayak gini ya. Nah kalau ini dilihat dulu dari sini teman-teman ya. Kalau ini untuk yang bocor terus atau banjir terus ya, karbunya banjir. Oke, kalau untuk Satria Fu teman-teman bisa main di sini. Ini dorong ke bawah ya teman-teman ya, ini dorong ke bawah. Nah iya benar teman-teman, sorry maaf. Jadi teman-teman ini harus dicongkel ke atas ya, dicongkel ke atas. Maksud dan tujuannya supaya ngucurnya bensin itu dia ke mangkoknya itu penuh, atau di mangkoknya itu banyak ya. Oke, itu triknya. Jadi usahakan yang tadinya standar tegak lurus, ini kan ada garis ya. Nah ini tegak lurus, teman-teman bisa agak ke dalam, intinya posisinya agak dalam sini ya. Coba mainkan dulu ya teman-teman. Setelah itu bang kok nggak bisa untuk penyetingan itu nggak langsung PNP. Jadi ketika disetting disetel di motornya langsung lancar gitu enggak ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Jadi teman-teman harus nyeting lagi, dilepas lagi di motornya, disetting lagi. Seperti itu caranya ya, nggak langsung bang kemarin udah saya gini kok praktekin nggak bisa tetap berbuat. Nah itu nggak seperti itu teman-teman. Terus ya ini kan udah seperti ini. Terus perhatikan, kalau berbuat tarikan awal teman-teman ininya, ini kan di sini ada pilot jet ya teman-teman ya. Tadi udah saya bahas, nanti diulang-ulang nih, udah paham lah intinya ya. Nah next berikutnya kita main di sini teman-teman. Di sini ada pilot jet. Nah nih, kalau untuk Air King pilot jetnya seperti ini ya. Ini pilot jetnya ini kan ada lubangnya jangan digedein ya teman-teman ya. Dikecilin malah boleh, tapi digedein jangan, karena ini bukan motor Air King ya teman-teman, dipasang di Satria Fu atau motor yang lain seperti itu ya. Oke. Oh ya, untuk Mio gimana? Untuk Mio sama lah ya, perhatikan aja ya, nanti teman-teman paham. Oke. Dan di sini, nah ininya jangan dulu diganti yang lubang gede ya teman-teman, standar aja. Dan ini juga standar. Di sini ada needle jet holder itu di dalam ya. Ini needle jet. Oke. Seperti itu mainnya ya teman-teman, saya rasa paham. Nah kalau misalkan bang kok langsung itu ya banjir ke sini ya, keluar di sini. Kalau keluar di sini berarti ada masalah di sini teman-teman. Teman-teman ini harus rapat. Saya buka ya. Ini namanya jarum pelampung. Ini penting ya, jarum pelampung ya teman-teman ya. Nah jarum pelampung ini harus main dan harus bagus ya teman-teman ya. Nih, nah nih usahakan ini masih bagus. Kalau misalkan udah ada cacat ujungnya di pinggiran, di kerucutnya itu cacat, teman-teman harus ganti ya teman-teman. Jangan sampai nggak ganti, teman-teman harus ganti. Oke ya. Next berikutnya di bagian lubang ini kan ada lubang ya. Nah ini teman-teman bisa disekur ya, atau disekur pakai apa yang buat mie ayam lah, yang buat mie ayam, bambu ayam dilancipin, diputar-putar gini, putar-putar, dimasukin gini ya, diputar-putar pakai bambu, tapi bentuknya kerucut ya teman-teman. Di video saya sebenarnya udah ada ya, jadi nanti teman-teman bisa cek lagi masalah karburator ya. Oke, ini menyebabkan banjir, dan kalau banjir itu bisa juga kebanyakan settingan main ininya kebanyakan ya teman-teman. Ini kalau Air King enak nih, bisa disetting tuh. Nah ini penyetingannya, kalau dilihat dari samping kelihatan nggak? Nah ini jengat ya,
Nah ini jengat. Ini kalau ini settingan basah, kalau misalkan teman-teman ke bawah tegak lurus itu settingan irit ya. Oke, ini pengaruh banget ya teman-teman ya. Nah, harus diperhatikan buat teman-teman yang main motor atau yang masih pemula. Ini di sini mainnya. Nah, harus pahami. Oke, saya pasang lagi. Oke, nah terus ini udah di bagian sini ya, saya buka ini. Nah ini kan ada jarum skep ya, saya coba pegangnya gini dulu. Nah ini kita buka. Kalau motor teman-teman berbet terus ya, nih oke, jarum skepnya. Nah nih, nah, kalau teman-teman berbet terus, nah kita main di sini, perhatikan. Kita buka ya, teman-teman coba main di tengah dulu ya, main di tengah atau di nomor 2 dari ujung ini, nomor 2 ya, sorry, nomor 2 dari ujung pangkal ini. Jadi ini agak sedikit masuk ke dalam nantinya. Oke ya, nomor 2 dari ujung, jangan tengah ya, jangan tengah dulu, dari ujung dulu lah. Boleh dari satu dulu, nanti dipasang, motornya dicoba, kalau nggak enak berbet, pasang lagi naik berikutnya di nomor 2. Jadi bertahap ya teman-teman, jangan langsung ya, bertahap. Saya bilang bertahap, maksud dan tujuannya supaya nanti teman-teman memahami, oh settingan segini maunya segini gitu. Jadi nggak semua motor itu sama teman-teman, jadi kita harus paham juga lah. Oke, ini udah selesai. Dan teman-teman mudah-mudahan ngerti dan paham. Next berikutnya, di dalam itu ada lubang ya teman-teman, needed jet holder namanya. Saya coba buka dulu ya, nggak apa-apa nih, udah terlanjur. Nih teman-teman yang harus penting, oh ya teman-teman, perhatikan juga di sini kerucutnya ini udah dimainin belum. Jadi harus aslinya ya, kalau bisa sih aslinya bawaan motor rackingnya, tapi kalau udah beli biasanya beda, gulungannya ini beda. Nah gulungan ini atau lancipnya ini pengaruh banget ya, pengaruh banget ke kucuran bensin atau berebet enggaknya itu. Di sini ini pengaruh teman-teman. Next berikutnya yang berpengaruh adalah needle jet holder. Nah ini nih teman-teman, yang kuningan di sini nih. Nah ini bisa dilepas ya teman-teman. Caranya harus pakai alat seperti ini. Kalau nggak punya, teman-teman bisa pakai apa, sodok apa gitu ya. Nih seperti ini caranya. Ini emang agak susah ya teman, ada yang gampang ada yang susah. Kalau yang susah setengah mati ya teman-teman. Kalau yang gampang ya gampang lah. Nah ini sini ini agak susah, jadi saya main seperti ini, ketok ya. Nah nih maksud saya ini. Nah ini oke, saya pause dulu. Nah pakai alat ini kenapa ngetoknya seperti ini, jadi tak itu nggak rusak ya. Biasanya kalau dipakai alat yang lain ini rusak atau dihajar dulu seperti ini ya. Nah ini nggak boleh rusak karena lubang ini menentukan teman-teman. Ini lubang yang kelihatan nggak? Nah lubang ini menentukan. Lubang ini nanti berhubungan dengan jarum skep karena begini ya. Nah ketika begini teman-teman perhatikan, ini udah aus belum. Nah kalau lubangnya misalkan udah aus atau udah longgar ya, ini teman-teman ganti ininya, beliin ya teman-teman ya. Jadi nanti enak lagi ya, jadi nggak ngaco, semburannya itu nggak ngaco. Oke seperti itu. Dan ini ada lubang-lubang kecil-kecil ini disogrok ya, maksudnya dirocok kalau kotor, dirocok ya. Tapi jangan digedein ya teman-teman, jangan sekali-kali digedein, cuma bersihin aja supaya lubangnya itu kembali seperti semula. Oke ya. Saya rasa teman-teman di sini udah mulai paham ya apa yang saya sampaikan. Oke. Nah ini buat cuknya, teman-teman bisa main cuk di sini. Next berikutnya adalah penyetingan udara teman-teman. Jadi kalau untuk pertama kali motor dinyalakan ya, ini usahakan dinaikin sedikit ya teman-teman. Maksud dan tujuannya biar skepnya itu naik. Jadi skepnya naik itu nadanya akan tinggi. Jadi di selah itu nggak mati-mati. Coba naikin aja dikit ya, diputar ke kanan dikit, set. Ini kalau motor mau baru dihidupkan, ini dibekap dulu ya teman-teman ya. Sorry ini moncongnya ini dibekap dulu, dibekap di selah gitu ya.
langsung di sini udah keluar bensin. Kalau di sini udah keluar bensin berarti bensin itu udah masuk ke karbu dan udah sempurna ya. Nah teman-teman tinggal dilepas atau sambil diselah, nanti kalau dihidup lepas seperti itu ya, tergantung motornya mau apa. Kalau misal maunya dibekap terus ya teman-teman bekap dulu sampai bunyi, nanti dilepas. Oke ya, paham ya. Setelah bunyi teman-teman bisa setting. Nah ini dinaikin teman-teman, dinaikin gitu ya. Nanti teman-teman sambil dengerin tuh, ketika diputar ke kanan gitu, nanti berbet-berbet enggak tuh suaranya, berbet atau dan sebagainya nanti teman-teman paham. Oke, setelah begitu ya, terus ini diputar. Ini kan ada angin ya, settingan ini dipasang di motornya ya teman-teman, jangan seperti ini, nggak bisa. Oke, ini putarnya itu sesuai permintaan mesin, teman-teman tinggal putar aja gitu ya, tapi jangan digas ya, karena ini kan udah posisi udah langsam tinggi ya. Nah ini diputar ke kanan atau ke kiri pelan-pelan teman-teman, nanti nadanya kan tinggiin itu motornya sampai ketemu yang pas, udah ketemu titiknya. Setelah ketemu titiknya udah teman-teman berhenti atau ke kanan. Coba kalau ke kiri kok nggak mau naik ya gasnya, putar ke kanan terus. Oh ke kanan malah turun, kita putar ke kiri sampai titik tinggi, udah nggak bisa naik lagi, baru ini dikendorin. Nah, nanti langsung enak dek seperti itu caranya teman-teman. Oke ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat pembahasan ini. Untuk Mio gimana Bang? Untuk Mio sama ya, untuk Mio kan ada nah untuk Mio teman-teman ini kan masang seperti ini ya, untuk masang di Mio. Nah di itu kan ada vakumnya ya, ntar saya tunjukkan. Nah ini teman-teman, jadi untuk di Mio ada seperti ini. Alat ini adalah untuk ini namanya otomatis vakum ya, atau keran bensin vakum otomatis ya. Ini seperti ini. Ini harus dilepas ya, atau dilangsungin, atau ini bisa dibuka dulu, luarnya dibuka. Jadi nanti teman-teman, sorry saya tunjukkan lagi. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ya, terserah mau cari di sini atau di sini nggak apa-apa. Teman-teman buka dulu bautnya, maksud dan tujuannya supaya ngelos gitu, maksudnya supaya ketika ini langsung turun bensinnya, langsung keluar di sini. Jadi kayak rigging gitu ya, dilosin, intinya dilosin. Bisa dibuka dalamnya, nanti teman-teman diambil karetnya, kan di dalam ada karetnya. Nanti yang ini disumbat atau disumpal seperti itu ya. Coba di sini biar langsung, jadi langsung nanti keluarnya. Nah ini yang gede. Nah setelah ini, nah ini baru ketemu nih ya. Kalau ininya dipasang bisa juga teman-teman, ini pasang. Nah ini nanti masukin ke manifold ya teman-teman, kan ada tarikan manifold kan yang di motor Mio. Nah teman-teman perhatikan, enak yang pakai ini langsung atau enak yang pakai vakumnya, atau vakumnya nggak dilepas seperti itu ya teman-teman. Harus disetting, maksudnya harus disetting. Jangan sekonyong-konyong langsung pakai ini langsung bisa, nggak bisa seperti itu teman-teman. Emang dari sononya emang nggak bisa, jadi teman-teman harus setting gitu, harus dirubah-rubah lah, seperti dicoba-coba, bahasanya dicoba-coba, coba yang pakai vakum, coba yang nggak pakai vakum seperti apa. Nanti kalau udah lancar ya teman-teman bisa tadi seperti semula, seperti yang di depan tadi udah saya tunjukkan. Teman-teman silahkan setting semuanya dari ini terus pelampung ini ya, teman-teman bisa setting. Nanti teman-teman akan paham. Coba teman-teman juga buka ya di Evo 48 New, masalah Satria Fu nggak mau hidup, masalahnya apa, terus masalah karburator di Satria Fu, teman-teman bisa lihat nanti di sana. Di situ juga saya sudah coba bahas karburator secara jelas dan gamblang. Oke, mungkin itu aja ya dari saya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-temanku semua yang kepengen ngeracik motornya Mio menggunakan karburator Air King dan Satria Fu menggunakan karburator Air King. Semoga bermanfaat, dan intinya apa yang saya sampaikan teman-teman paham dan mengerti lah, seperti itu ya. Dari kami jika ada kekurangan tentunya mohon maaf, dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya teman-teman ya.